Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membahas bagian mukadimah dalam 3 pertemuan. Saya pikir cukuplah itu. Kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu muraqabah wa manhaj, pendekatan dan metode yang digunakan dalam kajian keilmuan murni terpadu bersifat Qur'ani ini. Khususnya nanti akan mengarah pada juz pribadi manusia berdasarkan timbaan makna pada fenomena Mushaf Utsmani. Timbaan makna pada fenomena Mushaf Utsmani untuk meningkat juz pribadi manusia ini menggunakan pendekatan dan metode yang pada akhirnya kami sebut sebagai pendekatan tafsili dan metodenya maknawi. Kajian keilmuan murni terpadu bersifat Qur'ani itu pertama dirintis oleh Allah Yarham Kimunati MS, dimulai pada tahun 1992 di Yayasan Badio Malang. Kajiannya ada keilmuan murni terpadu bersifat Qur'ani atau Qimtek, yang isi kajian itu beliau sebut sebagai timbaan makna huruf angka Qur'ani atau hak. Itu bukan kajian tafsir dan bukan takwil, tapi timbaan makna, itu yang beliau tekankan. Itu sudah dirintis, dimulai sejak tahun 1992 kajian huruf angka. Ini beliau wafat tahun 2007. Kajiannya dimulai 1992. Fokus bahasan pada saat itu ya beberapa hal, tetapi bisa dikelompokkan pada 3 wilayah besar fokus kajian. Pertama berkenaan dengan pandangan keilmuan, yang kedua budaya Qur'ani, dan yang ketiga potensi dan karakter manusiawi, ini khusus pada juz diri. Beberapa kajian ini ya terjadi pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang menentang, ya itu biasa di mana-mana seperti itu. Pandangan keilmuan karena sifatnya sangat radikal, menggugat paradigma keilmuan yang berkembang saat ini, paling banyak menimbulkan reaksi. Pandangan keilmuan berusaha untuk mengoreksi pola pandangan positivisme yang berkembang di dunia kampus dengan pola pandang Islami, yang ilmu itu harus lahir dari keimanan, jadi berangkat dari keimanan. Sedangkan ilmu yang berkembang di kampus karena dari tradisi Eropa itu berkembang sebagai reaksi dari keimanan, karena ilmu lahir itu dari pertentangan pemikiran dengan gereja. Hasil-hasil keilmuan saat itu bertolak belakang dengan gereja, sehingga beberapa orang yang mengabdi di dunia keilmuan saat itu menjadi korban, harus mati di tangan gereja, seperti Galileo Galilei. Ketika ada yang berpendapat, kalau gereja berpendapat bumi itu datar, sedangkan keilmuan mengatakan bundar, yang bertentangan dengan gereja ini tidak bisa diterima. Jadi semangatnya adalah sekulerisme, akhirnya pemisahan terhadap agama. Dengan pandangan keilmuan yang diajarkan di sini, itu ilmu itu sebagai buah dari keimanan. Karena itu ilmu itu harus lahir dari keimanan, bukan sekuler. Beberapa keilmuan itu juga dikoreksi, tapi sifatnya masih berupa pandangan. Namun sejumlah orang
itu sudah terlalu manja, khususnya orang Indonesia, bukan sebagai produser ilmu, tapi konsumen ilmu itu biasanya cenderung manja, maunya yang serba instan. Dan itu kalau ketika digagas satu rumusan keilmuan, kalau pesawat yang ada sejauh ini itu masih pesawat menggunakan daya dorong. Al-Quran memperkenalkan teknologi pesawat dengan daya tolak berdasarkan surat At-Tolak dan kata waba'u, dari kata waba'u dan istawat. Dari kata waba'u dan istawat serta rumus pada surat At-Tolak itu bisa dikembangkan rumusan pesawat yang menggunakan daya tolak, yang itu memiliki kekuatan luncur lebih hebat daripada daya dorong. Orang-orang yang manja bertanyanya ialah mana rumusannya, mana pesawatnya. Maksud kiai kok nggak pesawat? Ya mestinya awakmu sing mikir utekmu itu gawin. Jangan manja terus menerima semuanya. Kiai kok nggak rumusan, kok buka pabrik, kok nggak pesawat. Maunya seperti itu. Padahal yang disajikan itu masih pandangan. Nah, secara umum mungkin lebih dekat pada falsafah, tapi tidak bisa dikatakan sebagai falsafah. Karena dari fa'ala sebelum berbuat itu fa itu pandangan, ainnya itu ilmu, fa'ala. Jadi pandangan keilmuan sebelum pada tindakan lengkap pada fa'ala. Nah, itu mestinya ya yang ngaji itu yang ikut berpikir. Kalau enggak ya nanti seperti orang Yahudi, diajak maju masuk sesuai pesan untuk maju ke bumi Palestina, tapi Yahudi menolak, hanya menyuruh Musa karo Harun, awakmu perang dhewe karo Tuhanmu, aku tak ngenteni longgo ning kene. Nggak mau diajak berjihad. Itu sebagian reaksi yang kurang tepat dari orang yang mengikuti saat itu. Karena itu ya berhenti pada pandangan-pandangan keilmuan yang tidak dikembangkan. Tapi ada juga yang terus dari pandangan keilmuannya itu juga digunakan, dirujuk. Salah satunya ada yang menggunakan pandangan ekonomi yang di sini ini pandangan keilmuan sekaligus dengan budaya Qurani. Di Indonesia itu yang paling pantas menggunakan model ekonomi kijang. Itu ada yang sudah waktu itu merujuk beberapa prinsip-prinsip dasar untuk digunakan sebagai disertasi. Cuma nggak tahu setelah jadi disertasi apakah dikembangkan lebih lanjut atau enggak. Setahu saya nggak dikembangkan lebih lanjut. Sejujurnya sudah dapat ijazah ya sudah selesai. Itu yang terjadi. Terus budaya Qurani berusaha menyingkap bahwa budaya Qurani itu banyak ditebar dan sudah dikembangkan oleh para wali, dirintis, termasuk wayang salah satunya. Walaupun ada pandangan itu dari India, tapi sudah dikemas sehingga bernilai Qurani, diberi warna yang berbeda, misalnya seperti itu, sehingga masyarakat dijadikan melek bahwa di kita itu banyak berkembang budaya Qurani. Seperti saja dalam sistem pemerintahan, di satu kota itu mesti ada alun-alun. Alun-alun itu dari kata alwanun. Alwanun itu warna-warni. Alwanun dibaca jadi alaun, alauna, alun-alun. Alun-alun itu satu lapangan yang disediakan untuk bermacam-macam orang dengan berbagai status, berbagai usaha, warna-warni, semua ada di situ, semua boleh di situ. Tidak ada yang dilarang untuk masuk ke dalam alun-alun. Dan itu suatu wilayah yang untuk membuat orang dekat dengan bupati. Dan bupati itu mesti, kalau lihat ketoprak itu, mesti pakai apa? Kuluk. Kuluk itu dari kata huluk. Huluk itu dari kata huluk. Nggak bisa aja.
huluk. Ini kata huluk. Huluk, akhlak. Jadi yang harus dijunjung tinggi itu adalah akhlaknya sebagai pejabat itu. Bukan tebar pesonanya. Tebar pesona luar biasa, akhlak mau elek, gak elek. Itu untuk pejabat. Nah, kalau untuk rakyat itu kopiah. Dari kata khufiyah, kelemah lembutan. Itu kayak saiki, rakyatnya sangar, pejabatnya bejat. Ya wis, karuan kabeh. Karuan kabeh. Akhlaknya tidak tampak. Akhirnya yang banyak berakhir ya. Di mana berakhirnya pejabat itu? Setelah duduk di kursi empuk. Iya. Iya, kan banyak berakhir begitu. Yang terjadi sekarang kan begitu. Ya nggak banyak lah, tapi pokoknya sudah ada 3, lebih dari 3 itu kan jamak. Jamak itu sudah menunjukkan banyak. Yang mudah-mudahan seterusnya semakin berkurang karena pembinaan karakter, karakter apa. Tuh. Nah, untuk rakyat itu khufiyah, dari kata khufiyah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Sebutlah Rabbmu dengan berendah diri dan lemah lembut. Jadi kalau sudah pakai khufiyah itu harus bisa menampilkan diri atau punya komitmen menampilkan diri sebagai orang yang punya kelemah lembutan, kehalusan budi bahasa semacam itu. Maka masyarakat itu akan tenteram. Kembali ke alun-alun, karena orang berwarna-warni, mesti di alun-alun itu ditanam pohon beringin. Dari waro'a ngain, waringin, warok. Titik 3, waro'a ngain. Ini belum terbiasa ya, baru pertama kali. Waringin, waro'a ngain. Nah, warok itu sifat hati-hati. Sedang ngain itu adalah keilmuan. Dalam keilmuan itu harus hati-hati. Itu budaya Qur'ani seperti itu. Kemudian istilah wanita. Kalau sekarang yang berusaha diunggulkan itu kan istilah perempuan semenjak reformasi. Karena dipandang perempuan itu lebih keren karena berasal dari kata empu. Jadi wanita itu supaya dia yang mempunyai, empu itu yang mempunyai. Jadi kalau dulu berkembang ada wanita, ada perempuan. Tapi budaya Qur'ani yang diperkenalkan itu adalah wanita. Karena wanita itu wawunya itu menunjukkan di sini tempat adanya fitrah. Kemudian fitrah ini terletak di huruf nun. Perut ini merupakan huruf nun. Kemudian disekat di atas dada, ini ada garis kecil, garis tipis dengan 2 titik atau 2 tetek. Menjadilah wanita. Nah, ini budaya Qur'ani, istilah yang dilahirkan dari budaya Qur'ani. Wawu itu huruf kedua 6, nun huruf kedua 5, ta huruf ke 3. Jumlahnya berapa? 54. 54 kalau dilarikan ke surah, ini namanya surah Al-Qamar. Artinya bulan. Karena itu di wajahmu kulihat bulan. Nah, lagunya kan seperti itu. Jadi wanita itu harus menampilkan keindahan sebagaimana layaknya bulan, yang semua orang, anak, tua, muda, remaja sangat suka untuk memandangnya, apalagi ketika purnama. Dan yang akan membuat galau kalau tertutup mega. Jadi mega itu membuat galau kalau bulannya jadi tertutup. Surah Al-Qamar. Wanita untuk di Jawa itu dipanggil dengan sebutan ma. Hamzah itu huruf kedua 9,
Alif itu huruf ke-1, mim huruf ke-24. Jumlah seluruhnya berapa? 54. Kembali ke sini. Sedang ma itu sifatnya adalah menumbuhkan air. Ma itu air, menumbuhkan, menyejukkan, menyegarkan. Maka wanita itu harus melaksanakan fungsi itu. Nah, ini contoh-contoh kajian bidang budaya Qurani. Terus banyak istilah yang lahir dari Quran. Misalnya saja istilah petugas desa namanya Pak Bayan. Bayanun itu sifatnya menerangkan. Maka kalau di desa yang jadi Pak Bayan itu tugasnya adalah untuk menyampaikan pemberitahuan, memberikan pengumuman, ngantar surat ke ke rumah-rumah. Karena dulu tukang pos itu langsung semua surat ditaruh di kantor desa. Tugas Pak Bayan lah yang mengantarkan ke rumah-rumah. Pak Bayan itu sifatnya menerangkan. Nah, itu beberapa hal yang lahir dari budaya Qurani. Itu contoh kajian yang menyangkut budaya Qurani. Nah, terus yang ketiga itu kajian tentang potensi dan karakter manusia. Nah, inilah kajian juz diri. Ini yang biasanya paling menarik waktu itu. Tapi setelah beliau dipanggil oleh Allah pada tahun 2007, itu kajian karakter atau juz ini sempat vakum. Tapi kalau keilmuan dan budaya itu masih berkembang, meskipun ya tidak seintensif ketika beliau masih aktif. Ketua Yayasan Pak Taufik waktu itu masih menjaga rutin, tetap ada kajian pada hari Kamis. Kemudian baru dirintis yang Senin malam Selasa itu dimulai lagi, sehingga sekarang masih ada kajian pada hari Kamis pagi atau kadang Sabtu pagi dan Senin malam Selasa. Setelah vakum beberapa saat atau berjalan tapi tidak berjalan seadanya, ya sangat sangat lambat, hanya satu kali pertemuan dalam satu pekan. Kemudian mulai ditumbuhkan lagi, ini periode penumbuhan lanjutan. Ya, kami yang mengisi bersama beberapa teman yang lain, ada Profesor Ari Pratikto, ada Dr. Sihabuddin, ada Dr. Abdullah Said, ada Ustadz Lili Sabtori dan Ustadz Heru, itu yang isi untuk kajian Kamis dan Sabtu. Saya kebagian yang Senin malam Selasa. Kajian ini saya sebut pendekatannya sebagai, atau mukorobahnya itu sebagai pendekatan tafsili. Pendekatan tafsili. Kemudian metodenya adalah metode maknawi, dengan objek materi adalah mushaf Utsmani dan objek formalnya huruf angka atau bilangan Quran. Nah, mengapa harus huruf angka? Karena sudah ada isyarat. Salah satunya di dalam hadis. Rasulullah berkata, ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada hadis yang lebih panjang riwayat Imam Ahmad karena dialognya di situ melibatkan malaikat Mikail. Ketika Jibril mengatakan akan memberikan satu huruf, Mikail yang menyarankan supaya tambahlah. Ini ringkesnya yang menurut Bukhari Muslim. Rasulullah berkata, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan satu huruf. Kemudian berulang kali aku mendesak dan meminta agar huruf itu ditambah. Berarti sudah ada kajian tentang huruf, ada isyarat tentang huruf. Al-Quran itu tidak sebatas rangkaian kata, tapi ada fenomena huruf. Ada tambahlah satu. Ini menunjukkan angka. Satu itu menunjukkan angka. Jadi sudah ada angka, ada huruf. Ini sudah isyarat. Aku mendesak dan minta agar huruf itu ditambah. Ada penambahan, ada operasi bilangan. Dan ia pun menambahnya kepadaku sampai dengan 7 huruf. 7 huruf ini maknanya apa? Itu sangat banyak pendapat. Menurut Ibnu Hayyan ada sekitar 35 pendapat yang diberikan oleh ulama, dan itu sebagiannya juga tumpang tindih.
Ada yang mengartikan 7 huruf itu terkait dengan qiraatus sab'ah, ada yang mengaitkan dengan isi-isi pokok Al-Quran, ada yang mengaitkan dengan dialek, macam-macam. Tapi kalau seluruhnya sampai 35, nggak usah kita bahas, nanti waktu kita habis untuk itu. Ini sekedar diketahui aja. Jadi sudah ada isyarat tentang huruf dan angka. Dan hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, satu huruf, ada angka, ada huruf, satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah, satu kebaikan. Dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Terus la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Berarti dalam alif lam mim itu sudah 10 kebaikan. Berarti ada kajian tentang huruf di sini. Yang selama ini, selama 14 abad itu belum digali kajian huruf itu. Yang ada baru kajian jumlah mufidah dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena dulunya tidak ada, maka sebagian orang menganggapnya bid'ah. Ini bid'ah apalagi? Kok ada seperti ini? Ini kan tidak dikenal pada zaman Rasulullah. Padahal ilmu nahwu sorof, i'rab itu juga nggak dikenal pada zaman Rasulullah, dikembangkan sejak zaman Ali kok. Ali jadi khalifah. Ketika ada perbedaan cara membaca, yang mestinya dibaca H, dibaca hu, akhirnya maknanya jadi berubah karena mestinya kedudukannya sebagai objek, terus diubah karena bacaannya berubah menjadi hu, maka kedudukannya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Nah, itu menjadikan maknanya jauh berbeda antara sebagai objek, sebagai pelaku. Nah, lalu diminta oleh Ali supaya disusun tentang i'rab itu, nahwu sorof berkembang saat itu. Beberapa kajian fikih dan usul fikih itu juga muncul pada abad 2 Hijrah, tidak dikenal pada zaman Rasulullah. Apakah itu bid'ah? Ya tentu bukan. Bahwa itu sesuatu yang baru, iya, itu muhdas, sesuatu yang baru. Tapi pembaharuan itu di bidang di luar syariah. Yang tidak boleh itu adalah bid'ah di dalam syariah. Syariah itu sudah format apa adanya. Mengapa ini tidak dikenal? Ya, namanya keilmuan sifatnya akan terus berkembang, sambung menyambung menuju kesempurnaan, saling melengkapi. Sudah ada kajian isyarat huruf angka, cuma belum dikembangkan. Nah, kalau kita lihat ini kajian pada muqaddimah yang lalu, kan kita waktu itu juga menyinggung ayat ini. Walaqad jinahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin. Dan sesungguhnya kami Allah telah mendatangkan sebuah kitab atau Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskan atas dasar ilmu kami. Jadi Al-Quran itu atas dasar ilmu Allah. Maka jangan dijelaskan, diterangkan dengan ilmu yang bukan dari Allah, akan meleset. Apalagi ilmu-ilmu relatif. Sedangkan ini kebenaran mutlak. Yang mutlak kok dijelaskan dengan relatif, yang lemah, ya nggak akan sambung. Justru yang relatif itu dijelaskan dengan yang mutlak. Karena fungsi Quran sesuai dengan surah An-Nahl ayat 89 waktu itu, salah satunya adalah tibyanan likulli syai'in, menjadi bukti, menjadi penjelasan bagi segala sesuatu. Bukan pikiran otak manusia yang lemah itu yang menjelaskan Al-Quran. Al-Quran itulah yang menjelaskan otak manusia yang lemah. Sehingga dibalik. Baru nanti akan menjadi petunjuk dan rahmat. Dan juga ayat ini, mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Anjalnahu bi ilmihi, dengan ilmu Allah.
Maka penjelasan Al-Quran itu harus dengan menggunakan ilmu Allah. Lalu apa ilmu Allah itu? Nah, kita lihat al-ilmu. 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 Mim, ini huruf kedua 4, lam huruf kedua 3, ain huruf ke-18. Lalu al, bukan alif dan lam, tapi lam takrif, itu al, itu huruf ketiga 1. Setelah ya huruf ke-30, huruf ketiga 1-nya adalah al. Jumlah 31 tambah 18 tambah 23 24 itu adalah 96. 96 itu adalah jumlah 34 dengan 62. 62 dengan 34 itu 96. Itu al-ilmu. 62 itu huruf jamak dari harfun. Jamak dari harfun. Sedangkan 34 itu adada, angka atau bilangan. Jumlahnya 34. Jadi ilmu Allah itu adalah nyangkut huruf angka. 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, dan Al-Quran itu dengan 7 huruf. Ada penjelasan apa 7 huruf nanti. Jadi tambahan penjelasan dari pendapat ulama yang sebanyak 35 itu menurut Ibnu Hayyan. Penjelasan al-ilmu dengan hitungan angka ini itu diambil dari urutan huruf hijaiyah. Urutan huruf hijaiyah. Jadi alif itu huruf ke-1, ba huruf kedua, ta huruf ketiga, sa huruf ke-4, jim huruf ke-5, ha huruf ke-6, kho huruf ke-7, dal huruf ke-8 dan seterusnya. Semua fenomena huruf itu dimunculkan. Dan itu meskipun ada tak maftuhah di sini, tak marbutoh karena punya grafis yang berbeda, maka dimunculkan secara tersendiri. Maka tak marbutoh menjadi huruf yang ketiga 2. Lam sudah ada, alif sudah ada, tapi ada huruf apa kalau bahasa Indonesia itu yang double konsonan itu namanya apa? NG itu apa? Diftong. Diftong. Nah, ini bentuk diftongnya lam alif. Lam alif. Jadi muncul tersendiri. Nah, kemudian al, lam takrif. Nah, ini juga sebagai fenomena huruf tersendiri. Itu diperlakukan sebagai huruf ke-31. Tak marbutoh sebagai huruf ke-32. Ini yang digunakan untuk menelaah hubungan antara huruf dengan angka. Yang huruf itu adalah simbol-simbol yang punya makna khusus dan punya kaitan penjelasannya dengan angka. Segala sesuatu itu kadang-kadang sulit diolah atas dasar huruf. Programmer komputer itu paham betul yang paling berperanan untuk membuat program itu adalah angka. Huruf itu tidak bisa diolah, tapi angka bisa diolah, ditransfer dalam bentuk gambar atau apapun. Pengolahannya itu mesti pakai angka. Dan angka itu tidak tampak, angka itu tidak tampak. Bangunan ini penuh dengan angka, tapi tidak pernah tampak. Yang tampak itu bahwa ya di sini ada tembok, bahwa ini ada kuda-kuda, di sana ada cor. Tapi cornya itu seperti apa, kuda-kudanya seperti apa, temboknya seperti apa, pondasinya seperti apa, itu pakai perhitungan angka, nggak salah-salah. Kalau nggak ya roboh. Orang nggak minuman, saya baru minum kopi, saya kan ya gulanya nggak disebut ya. Baru minum air kopi gula, iya, ikhlas ya gula itu ya, nggak pernah disebut. Yang disebut hanya kopinya. Itu yang mesti pakai perhitungan. Kopi 1 sendok harus supaya imbang gulanya berapa sendok. Syukurnya nggak pakai hitungan ya, nggak karu-karuan rasanya. Bikin kue juga begitu. Masak terus garamnya syukur sakrawon tadi ini kayak apa? Mesti pakai perhitungan. Tapi perhitungan itu nggak pernah tampak. Dalam blueprint itu apa itu? Iya, itu banyak hitungan tapi tidak pernah tampak. Jadi gedung ini dengan perhitungan. Mobil kekuatannya apa itu dengan perhitungan. Dengan perhitungan. Semua dengan perhitungan. Ini juga ada angka-angka perhitungan. Jadi ada kalkulasi. Nah, ini yang digunakan untuk perhitungannya. Dan tidak menggunakan model abjadun. Tidak menggunakan model abjadun. Ya, abjadun itu seperti ini, alif, huruf kesat. Ini bobot nilai huruf. Kalau ini angka ini menunjukkan bobot nilai huruf. Jadi abjadun ini 1, 2, 3, 4. Ini yang pertama.
Lalu bobot yang kedua itu 10, 20, 30, 50 dan seterusnya. Bobot ketiga 100, 200 dan seterusnya. Dan yang keempat 1000. Ini yang model angka abjadun. Kalau huruf hijaiyah tadi urutan huruf, kalau ini bobot angka huruf. Ini bobot angka huruf. Kalau orang dulu untuk mengatakan Imam Syafi'i itu lahir tahun berapa? Nah, dikatakan bahwa Imam Syafi'i itu lahir tahun Alim. Ya. Imam Syafi'i itu lahir tahun Alim. Ya. Katakan Imam Syafi'i itu lahir tahun Alim. Nah, karena apa? Kita lihat bahwa Ain itu berapa? Di sini 70. Kemudian lamnya 30. Ya-nya 10, mimnya 40. Nah, kita lihat sekarang. Ain 70. Kemudian lam tadi berapa? 30 atau 40? 30. Kemudian ya 10. Mimnya 40. Nah, jumlah seluruhnya ini 150. Jadi kalau ditanya Imam Syafi'i itu lahir tahun berapa? Imam Syafi'i lahir tahun Alim. Ini penggunaan nilai